Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan cabang filsafat yang mempelajari cara untuk memperoleh pengetahuan, termasuk metode ilmiah. Dalam filsafat ilmu, metodologi membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan memperoleh dan menguji kebenaran berbagai teori dan hipotesis. Yang ketiga ada ontologi, merupakan cabang filsafat yang mempelajari sifat dasar dari kenyataan atau eksistensi. Dalam filsafat ilmu, ontologi membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan memahami kenyataan dan apa yang dapat dipelajari dari pengamatan eksperimen. Kemudian soal nomor 2, yaitu jelaskan secara sistematik bagaimana manusia melakukan pencarian secara ilmiah. Dalam pencarian ilmiah, manusia dapat menggunakan cara-cara sistematis dan terukur. Berikut cara sistematik dalam pencarian ilmiah yang dilakukan oleh manusia antara lain. Yang pertama, menentukan pertanyaan penelitian. Yang kedua, membuat hipotesis. Yang ketiga, merancang penelitian. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menganalisis data. Yang keenam, membuat kesimpulan. Soal nomor 3, tuliskan syarat-syarat agar pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Pengetahuan dapat dikatakan ilmiah yang pertama, berdasarkan metode ilmiah. Pengetahuan ilmiah harus diperoleh melalui metode ilmiah yang sistematis dan terkontrol. Kemudian, secara objektif dan teruji. Pengetahuan ilmiah harus objektif dan teruji. Melalui pengamatan eksperimen yang terkontrol, artinya pengetahuan tersebut harus dapat diuji ulang oleh orang lain dengan hasil yang sama. Yang ketiga, reproduktif. Pengetahuan ilmiah harus direproduksi atau diulang oleh orang lain dengan hasil yang sama. Dalam hal ini, metode yang digunakan harus dijelaskan secara rinci dan diketahui oleh orang lain. Yang keempat, berdasarkan data empiris. Pengetahuan ilmiah harus berdasarkan data empiris atau bukti-bukti yang diperoleh melalui pengamatan dan eksperimen. Data ini harus dapat diukur, diobservasi, atau diuji secara objektif. Yang kelima, bersifat tentatif. Pengetahuan ilmiah bersifat tentatif atau dapat berubah seiring dengan perkembangan pengetahuan yang baru. Dalam hal ini, pengetahuan ilmiah selalu terbuka untuk revisi atau perubahan dan perbaikan. Yang keenam, bersifat universal. Pengetahuan ilmiah harus universal, artinya dapat diterapkan pada situasi dan kondisi yang berbeda dengan hasil yang sama. Dengan dipenuhi syarat-syarat tersebut, pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Pengetahuan ilmiah ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian soal nomor 4, bagaimana ilmu dapat dikembangkan? Menurut saya dapat ilmu dikembangkan melalui proses-proses yang sistematis dan terukur. Di antaranya ialah melakukan observasi, melakukan pengumpulan data-data yang baru, melakukan eksperimen terkait dengan teori ilmu tersebut, mengumpulkan data, dan melakukan pengamatan-pengamatan lainnya yang dapat menimbulkan bahwa ilmu dan teori tersebut dapat dikembangkan karena berdasarkan bukti yang nyata gitu. Karena kita tidak bisa mengembangkan ilmu atau mengembangkan suatu pengetahuan tanpa secara teori yang nyata, karena ilmu-ilmu yang ada seperti ilmu fisika, ilmu kimia, dan ilmu matematika itu merupakan satu ilmu yang memiliki teori dan yang merupakan ilmu yang dapat masih dikembangkan. Begitupun ilmu-ilmu lainnya. Kemudian soal yang terakhir, apa perbedaan metodologi kuantitatif dan kualitatif dan bagaimana dalam perkembangan pengetahuan?
Metodologi kuantitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik, sedangkan metodologi kualitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data deskriptif atau non-numerik. Kemudian bagaimana kontribusi terhadap pengetahuan? Kedua metodologi ini memiliki kontribusinya secara berbeda masing-masing. Metodologi kuantitatif memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dengan cara menguji hipotesis dan generalisasi yang dapat diaplikasikan secara luas. Metodologi kuantitatif dapat menghasilkan data yang objektif dan dapat diukur, sehingga dapat memberikan pengetahuan yang akurat dan dapat diantarkan. Sementara itu, metodologi kualitatif memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dengan cara memahami fenomena secara mendalam dan kompleks. Metode kualitatif dapat menghasilkan data yang deskriptif dan kaya akan makna, sehingga dapat memberikan pengetahuan yang mendalam dalam kontekstual. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga penting untuk memilih metodologi yang tepat dan sesuai untuk tujuan penelitian dan karakteristik data yang kita kumpulkan.